Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan segera memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan hati kita. Oke, bawa segenap hati kami datang ke hadapan-Mu Tuhan. Sujud menyembah. Menikmati setiap bait-Mu Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau datang ya Tuhan dengan hati sebagai seorang anak ya Tuhan yang merindukan kasih Bapa. Mari biarkan hadirat-Mu ya Tuhan memeluk kami hari ini Tuhan. Kami datang dalam bait-Mu. Sujud ini hati kami Tuhan. Ujung-Mu berharga bagi Allah. Hati kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang tak berkenan di hadapan-Nya. Diciptakan Kau seluruh gambarnya. Sungguh terlalu indah Engkau Tuhan. Terlalu indah Kau bagi Dia.
Hanya Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak kami tinggikan Tuhan. Biarkan kami bermasmur bagi menuntun kami berjalan di setiap musim kehidupan kami Tuhan. Kau Allah yang memegang tangan kami Tuhan. Thank you Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih buat kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Sungguh karunia yang terbesar untuk kami Tuhan. Terima kasih Kau telah layakkan kami Tuhan. Kami bukan apa-apa tanpa kasih-Mu Tuhan. Kami bukan apa-apa. Biarkan kami menyembah-Mu. Biarkan kami menyembah. Kau terindah. Thank you Tuhan. Terindah. Biarkanlah ku menyembah, walau terdengar puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, berikan hati ini ku berserah. Jangan berdua kasih sayang. Dengan jemaat yang nyanyi dengan segenap hatinya. Kami tidak punya kata-kata indah Tuhan. Kami hanya punya hati untuk menyembah Kau. Berikan hati ini ku berserah. Denganku
lagi katakan. Mari angkat tangan. Puisi yang indah, biarkanlah kami hanya punya hati Tuhan. Hati diriku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan, sekali lagi, biarkanlah ku walau tak dengan puisi kayak manusia biasa Tuhan. Terima kasih telah melayakkan kami. Biarkan Tuhan aku menyembah. Terima kasih Tuhan. Kami tahu siapa diri kami Tuhan. Sesungguhnya kami tak layak untuk menyembah Engkau. Tapi karena kasih-Mu ya Tuhan, Kau telah melayakkan kami, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu. Kami adalah makhluk penyembah ya Tuhan, dan biarkanlah kami menyembah Engkau, satu-satunya Allah, satu-satunya Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung. Mari terus bersenandung bagi namanya. Namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hati. Terus bersenandung baginya. Ku sembah, ku sembah Allah yang perkasa. Ku sanjung namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu, hanya Kau satu di hati. Sekali ku sembah, ku sembah Allah yang perkasa. Ku sanjung namamu di hidupku Tuhan, tiada yang lain, hanya Kau satu di hati. Hanya Kau satu di hatiku. Hanya Kau satu di hatiku. Sungguh kami mencintai ya Tuhan, berada dalam kaki-Mu, menyembah Engkau selalu ya Tuhan, memuji, mengucapkan syukur bagi kebesaran Nama-Mu. Sungguh waktu-waktu yang kami sangat cintai ya Tuhan. Kami sungguh menikmati setiap detik, setiap menit ya Tuhan yang kami lewati untuk memuji Nama-Mu.
Kami bersyukur ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah hari dengan penuh sukacita dan penuh ucapan syukur. Biarkan Kau Tuhan Allah yang bertata atas setiap pujian kami. Mari Tuhan, biarkan kami menari bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau sambut semuanya ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya, amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom. Tiba saatnya kami memuji nama-Mu Tuhan. Katakan tiba saatnya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari dan bangsa, berdiri di hadapan tata satu suara. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara. Nyatakan selamat bagi Allah yang duduk dan bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan selamanya. Bagi Allah yang duduk bertata, kami naikkan pada anak domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Ada kemuliaan bagi nama Tuhan. Kau Allah yang besar Tuhan, siapa
bersyukur Tuhan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan bagi kami, sehingga kami bisa berada di tempat ini. Kembali kami menaikkan syukur kami, kembali kami menaikkan setiap penyembahan kami bagi Tuhan. Kiranya Engkau bertata di atas setiap pujian kami, Engkau bertata di atas setiap penyembahan kami Tuhan. Mari Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, bicara bagi kami di tempat ini Tuhan. Roh Kudus, jamah hati kami, lawat hati kami. Biarkan hati kami menjadi tanah yang gembur, sehingga ketika benih firman ini ditaburkan, boleh berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah berkali-kali lipat dalam hidup kami Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Tuhan urapi, Tuhan pakai sebagai alat-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Shalom, selamat siang. Bagaimana kabarnya? Ada sukacita? Amin, haleluya. Oke, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan terkait dengan pengharapan ya. Kemarin kita bicara tentang ketekunan itu bagian dari pengharapan. Kemudian Bu Nana menyampaikan kebenaran firman Tuhan terkait dengan the power of hope gitu ya. Sama seperti seperti sebuah jangkar yang membuat sebuah kapal itu bisa seimbang dan tidak terombang-ambingkan. Begitulah pengharapan kita kepada Tuhan. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan kembali terkait dengan pengharapan, tetapi dengan tema dasar untuk berharap. Bapak Ibu, kita sangat paham gitu ya terkait dengan pengajaran mengenai pengharapan ini. Beberapa kali kita belajar, kita tahu bahwa pengharapan itu terkait tentang sesuatu yang ada di depan, begitu ya. Tapi bagaimana kita bisa memiliki nuansa yang optimis terkait dengan menantikan sesuatu yang di depan itu kan adalah sebuah jaminan, gitu ya. Maka misalkan kalau seandainya Ray berjanji kepada saya gitu ya, misalkan contoh gitu ya, bahwa nanti akan berbuat sesuatu gitu ya. Ketika Ray berjanji kepada saya bisa saja meragukan gitu ya. Kenapa? Karena ini tergantung dari pribadi yang menyampaikannya. Tapi kalau misalkan mamanya Ray yang bicara terkait dengan apa yang Ray mau sampaikan gitu ya, mau lakukan, tentu perasaan saya lebih lebih nyaman, lebih aman gitu ya, lebih percaya. Kenapa? Karena mamanya Ray secara usia lebih tua, kemudian tidak lagi sekolah gitu ya, punya penghasilan sendiri, seterusnya. Ketika berjanji, maka tentu saya akan memiliki perasaan percaya lebih tinggi kepada mamanya Ray. Kenapa? Karena ada tergantung dari siapa yang bicara gitu ya, terkait dengan siapa yang menjanjikan. Nah, begitu juga kita berbicara terkait dengan kehidupan kita, berbicara terkait dengan iman kita, berbicara terkait dengan jaminan-jaminan keselamatan kita, jaminan pemeliharaan Tuhan atas kita, jaminan atas kemenangan yang Tuhan berikan atas kita. Semuanya itu harusnya bergantung kepada siapa yang menyampaikan itu. Kalau seandainya kita mendengarkan itu, yang kita dengar dari manusia yang menyampaikan hal tersebut, kita bisa saja kecewa, kita bisa saja tidak percaya, kita bisa saja meragukan. Tetapi Alkitab berkata itu ya, di dalam Ibrani pasal 1 sampai ayat 1 sampai ayat yang ketiga itu kita belajar bahwa perancangan Allah terkait dengan penyelamatan manusia, mencari manusia yang berdosa itu sudah dimulai dari sejak dulu kala. Mulai dari para perantaran para nabi sampai akhirnya dia menyatakan dirinya sebagai manusia. Kalau seandainya yang dikatakan itu manusia adalah janji terkait dengan masa depan kita, tentu kita masih bisa meragukan. Tapi perhatikan baik-baik ini saudaraku. Janji akan keselamatan itu bukan datang dari manusia. Tapi janji terkait dengan keselamatan itu datang dari pribadi yang menciptakan alam semesta ini. Pribadi yang maha kuasa, pribadi yang namanya dikaruniai di atas segala nama, yang menjanjikan menebus kita, menyelamatkan kita, dan memerintahkan kita untuk menunggu kedatangannya yang kedua kali. Oleh karena itu, kalau seandainya kita bicara ya, misalkan contoh ya, kalau misalkan presiden
menjanjikan kepada kita segala sesuatu terkait dengan masa depan kita. Tentu kita akan betul-betul yakin gitu ya. Dan kita akan menanti-nantikan janji itu digenapi oleh Bapak Presiden kepada kita. Nah, perhatikan baik-baik ini saudaraku yang kekasih. Kalau seandainya terkait dengan presiden yang menyampaikan hal tersebut kepada kita, kita boleh menanti-nantikan. Kita boleh menunggu-nunggu terkait hal itu. Apalagi Tuhan yang Maha Kuasa. Presiden gak ada apa-apanya tuh dibanding Tuhan. Tuhan adalah pencipta alam semesta. Tuhan yang memegang kendali kontrol hidup segala aspek hidup kita. Oleh karena itu, kalau seandainya kepada manusia saja kita bisa memiliki jaminan itu, apalagi kalau seandainya Tuhan sendiri yang berkata-kata itu kepada kita. Nah, oleh karena itu, saya ajak kita bersama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dari 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saya akan baca bagi kita semua. Berjaga-jaga. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman, kasih, dan berketepungkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, ayat pokoknya itu ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar. Berbaju zirahkanlah iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Haleluya. Nah, saudara-saudara, kita tahu bahwa surat Tesalonika ini adalah surat kepada jemaat di mana mereka memiliki sebuah pergunjingan terkait dengan ketika orang yang sudah meninggal, bagaimana nanti mereka di kemudian hari, dan bagaimana ketika Tuhan datang, apakah mereka dibangkitkan atau tidak, dan seterusnya. Jadi ada masalah-masalah yang terkait hal tersebut yang ada di dalam jemaat di Tesalonika. Kemudian Rasul Paulus menasihati mereka. Mereka harus menyadari identitas mereka itu siapa di tengah-tengah dunia ini. Kalau kita dulu sebelum percaya kepada Kristus, ya oke lah, kita hidup sebagai orang-orang malam, yang mabuk pada waktu malam, tidur pada waktu malam gitu ya, dalam kehidupan kita, sehingga kita tidak berjaga-jaga, sehingga ketika pada saat Tuhan datang pada waktu tidak terduga seperti pencuri kata Paulus, maka kita tidak tahu bahwa hal itu terjadi dan kita tidak memiliki jaminan terkait dengan masalah kehidupan kita. Tetapi Paulus menasihati jemaat di Tesalonika, kalian harus tahu terkait dengan jati diri kalian, bahwa jaminan keselamatan yang diberikan kepada kalian itu adalah jaminan yang benar-benar paten dan tidak bisa ditawar gitu ya. Artinya dikatakan kepada mereka bahwa ketika Kristus mati buatmu, kita diselamatkan dalam Kristus, maka otomatis kita hidup senantiasa, kapanpun itu kita senantiasa berjaga-jaga. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Dia akan datang. Tetapi dalam proses penantian Dia akan datang itu, bukannya justru membuat kita menjadi
hopeless gitu ya. Artinya ketika kita menanti-nantikan kok Tuhan gak datang-datang gitu ya. Apakah kemudian kita menjadi ragu? Apakah kemudian kita menjadi takut? Apa kemudian kita menjadi khawatir? Tapi tidak demikian. Makanya Paulus berkata bahwa sekalipun kita berjaga-jaga ataupun tidak, kita hidup bersama-sama dengan Kristus. Itu menjadi jaminan. Kenapa? Orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus, mereka telah ditetapkan untuk tidak mendapatkan murka Allah. Itu jaminannya yang diberikan kepada kita. Nah, oleh karena itu maka Rasul Paulus menasihati mereka untuk menjalankan kewajiban untuk berjaga-jaga, tetap sadar dan mengerjakan iman, kasih dan pengharapan yang sudah sepatutnya mereka lakukan. Nah, orang-orang percaya di zaman ini ketika kita melihat hidup kita gitu ya, terkait dengan apa yang di depan gitu. Hal-hal yang membuat kita berubah dari yakin menjadi ragu, menjadi bimbang adalah ketika kita hidup dengan melihat apa yang terjadi di depan kita, tapi kita tidak hidup dengan melihat apa yang sedang Tuhan rancangkan terkait dengan kehidupan kita. Saya sering mengatakan bahwa orang-orang yang hidup, manusia yang hidup, kita hanya hidup melihat melampaui apa yang kita lihat. Kita tidak bisa melihat lebih jauh daripada itu. Tetapi perhatikan baik-baik, Tuhan di luar dari jangka waktu itu. Jadi Tuhan tahu kemarin, Tuhan tahu hari ini, dan Tuhan tahu juga tentang hari esok, apa yang akan kita kerjakan. Sehingga ketika Dia mengizinkan segala sesuatu terjadi dalam kehidupan kita, dalam rancangannya yang Dia berikan dalam kehidupan kita, maka rancangannya itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Tetapi itu akan menjadi sebuah kecelakaan adalah ketika dalam proses perjalanan rancangan itu terjadi, kita keluar dari rancangan itu karena kita menganggap bahwa apa yang kita lihat itu menjadi lebih baik dan harus kita ambil tindakan. Itulah aspek di mana ketika kita akhirnya menjadi orang-orang yang apinya mulai padam, menjadi orang-orang yang mulai lemah di dalam perjuangan imannya, perjalanan imannya. Kenapa? Karena kita hidup dengan apa yang kita lihat, dan apa yang kita lihat itu menjadi jaminan untuk kita bertindak dalam kehidupan kita. Padahal kita tahu bahwa Tuhan tahu terkait dengan masa depan kita. Mungkin mata kita melihat di depan adalah hal yang buntu, hal yang sulit, hal yang berat. Tetapi Tuhan melihat bahwa proses itu akan membuat kita menjadi lebih baik. Nah, karena kita hidup di bawah jaminan akan pemeliharaan Allah dalam hidup kita, maka kita berpegang kepada jaminan itu. Sehingga apapun yang ada di depan mata kita, walaupun itu masalah yang sulit, beban yang berat, atau persoalan yang sulit, sejauh kita tetap percaya kepada Allah dan berjalan dalam rancangannya, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, memulihkan dan memutarbalikkan keadaan itu menjadi hal yang indah dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi bagian di mana orang-orang percaya harus hidup di dalamnya. Mengapa begitu? Kita hanya bisa hidup dengan memiliki pengharapan dalam kehidupan kita karena Alkitab memberikan dua buah ilustrasi ya. Kemarin disinggung sama Bu Nana bahwa pengharapan itu sama seperti sauh gitu ya, yang dilemparkan masuk ke jauh lebih dalam ke dalam di balik tabir itu ya, untuk membawa kita bisa masuk ke dalam pelataran Allah. Nah, tapi Alkitab tidak hanya berbicara menggambarkan terkait dengan pengharapan itu sama seperti sebuah jangkar saja. Tetapi di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ini kita menemukan bahwa Alkitab juga mengajarkan bahwa pengharapan itu sama seperti ketopong keselamatan yang harus kita pakai. Itu ya. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita saja berbaju zirahkan iman dan kasih dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Kenapa? Kenapa ketopong keselamatan itu, pengharapan itu diumpamakan sama seperti ketopong keselamatan? Saudara kalau tahu ya, baju perang zaman dulu ya, orang-orang Romawi, prajurit-prajurit Romawi, ketopong itu adalah helmnya itu. Yang dari besi itu. Tujuannya itu apa? Untuk melindungi kepala dari apa? Dari hantaman benda tajam, dari anak panah yang ditembakkan, sehingga kepalanya itu terlindungi. Nah, maksud dari berketopongkan keselamatan ini apa?
Hal itu harus ada di dalam kepala kita senantiasa, bahwa jaminan keselamatan yang telah diberikan kepada kita itu adalah bagian di mana kita menanti-nantikannya dalam hidup kita, sehingga kita tidak mau menukar dengan apapun juga. Apa yang membuat kita bisa tetap bertahan dalam kehidupan kita, dalam proses perjalanan waktu dalam hidup kita ini, adalah kita tahu terkait dengan jaminan apa yang akan terjadi di depan. Selama kita tidak memiliki keyakinan, pengharapan terkait dengan apa yang sudah dijanjikan di depan itu, maka kita akan mudah sekali merubah arah tujuan dalam hidup kita. Saudara tahu, punya pengalaman hidup mungkin ya, gitu ya. Ini supaya enggak menyinggung yang lain, ya ilustrasinya ya hidup saya aja gitu ya. Pada umumnya orang sekolah itu S1 itu 4 tahun ya, pada umumnya gitu ya. Kak Citra 3,5 tahun gitu ya, hebat banget itu, mantap tuh. Semua harus ambil contoh, ikut contohnya Kak Citra itu ya, bisa 3,5 tahun selesai. Tapi pada umumnya itu 4 tahun. Tapi saya S1-nya itu sampai 8 tahun di 3 sekolah yang berbeda. Ya, saya ketawa bukan ketawa ini ya, itu kan hina sebenarnya. Tapi melihat kisah perjalanannya itu, saya bisa melihat bagaimana saya yang badung dengan Tuhan yang begitu menyayangi saya. Awal waktu masuk ke kuliah teologi gitu ya, sebelum itu saya rajin dalam persekutuan, bersama-sama dengan teman-teman persekutuan, kami melakukan pelayanan KKR. Bahkan pertama kali KKR bisa terjadi di sekolah kami, itu di angkatan kami gitu loh. Dan salah satu panitianya, penggagasnya itu juga saya juga termasuk di dalamnya. Begitu. Tapi ketika masuk sekolah teologi gitu ya, masuk sekolah teologi kok berbeda gitu ya. Ketika masuk pengajarannya, saya berpikir gitu ya, tempat sekolah kampus teologi itu isinya malaikat semua gitu, orang-orang suci semua gitu ya, yang mau melayani Tuhan begitu. Tapi ternyata berbeda gitu ya. Ternyata berbeda gitu ya. Ini orang-orang yang saya harapkan bisa menjadi kawan sekerja Allah gitu ya. Melihat, menggambarkan bahwa ini Paulus muda yang sementara dilatih gitu ya. Melihat bahwa ini adalah rasul-rasul muda yang siap dituai, yang siap dipakai untuk pekerjaan Tuhan gitu ya. Tapi ternyata ketika masuk di kampus, wah ini setan juga nih. Gitu ya. Dan akhirnya saya pun ngikut-ngikut jadi setan juga. Begitu. Nah, artinya apa? Ketika kita mau melakukan sesuatu, kita kan punya mimpi tuh. Kenapa masuk sekolah teologi? Ya kan saya punya mimpi, saya tahu bahwa nanti di kedepan hari saya akan jadi pendeta gitu ya, jadi hamba Tuhan. Dan ya puji Tuhan, hari ini saya jadi hamba Tuhan gitu ya. Tapi pada masa itu saya kehilangan arah. Saya kecewa dengan gereja, saya kecewa dengan hamba Tuhan. Saya kecewa dengan ruang lingkup rohani gitu ya. Kenapa? Karena saya lihat di sekeliling saya itu tidak mencerminkan contoh yang baik. Ya sudah, kalau sampai dalam titik itu, ya sudah, saya dapat ilmu aja. Pikiran saya begitu pada saat itu. Karena saya melihat dengan mata saya sendiri gitu kan. Saya dapat ilmu saja. Jadi ketika saya belajar, ilmu-ilmu yang saya punya itu saya pakai untuk menjegal yang lain gitu. Gitu ya. Menjegal teman-teman. Pokoknya orang-orang yang di kampus itu lihat saya itu ekstrim kiri gitu ya. Ekstrim kiri. Dituduh sesat lah, dituduh badung lah, macam-macam lah. Kenapa? Karena saya suka sekali mematahkan semua argumen yang mereka punya gitu loh. Sampai Bu Nana itu pernah kepahitan sama saya gitu ya, waktu belum pacaran kan gitu ya, masih teman gitu ya. Mereka bawa makalahnya, bawa ujian gitu kan. Nah, orang-orang sudah tahu saya suka bertanya gitu ya, saya suka lemparkan pertanyaan. Jadi mereka tuh awal udah ngomong, jangan bertanya ya. Tapi ya namanya juga sudah niat gitu. Jadi akhirnya saya bertanya tuh. Saya bertanya, ada sekitar mungkin 3 atau 4 kali pertanyaan begitu, sampai akhirnya dosennya tahu bahwa mereka ini ngerjain tugasnya itu nggak kuasai bahannya gitu kan. Akhirnya dosennya lempar makalahnya gitu. Apa ini gitu ya, kepahitan Munana sama saya gitu ya. Jadi kalau seandainya kita ngobrol-ngobrol ngungkit-ngungkit itu tuh marah-marah dia gitu. Sampai sepertinya itu. Akhirnya apa? Karena saya dianggap tidak benar, sesat, nggak bisa diatur lagi, nggak bisa diperbaiki lagi, maka akhirnya apa yang terjadi? Ditambah juga kasus-kasus yang saya lakukan gitu ya. Kemudian akhirnya dikasih
Pertama di Skors. Kedua akhirnya di DO gitu ya. Kampus teologi DO. Di DO, ya saya di DO. Ada suratnya, masih ada kok sampai sekarang suratnya, transkrip pindahan itu karena di drop out gitu ya. Di DO gitu ya, keluar. Dan akhirnya apa yang terjadi? Apakah kemudian saya punya mimpi waktu sebelum masuk sekolah teologi itu menjadi hamba Tuhan tetap berjalan? Hilang, nggak ada jalan arah. Akhirnya apa? Saya bekerja. Kerja kemana? Saya di Bandung saya kerja, kemudian ditugasin di Makassar gitu kan. Pas waktu di Makassar baru saya mulai kembali kepada tujuan gitu ya. Apakah benar ini tempat saya gitu ya? Apakah benar ini panggilan saya? Apakah benar ini hidup saya gitu ya? Kemudian ya sudahlah. Di dalam masa yang stres, masa yang pusing itu kemudian saya berdoa gitu ya. Berdoa, ini anak Badung yang sesat datang berdoa di hadapan Tuhan gitu ya. Dan ternyata Tuhan mendengar jawaban doa saya gitu. Saya minta tanda yang supaya Tuhan nyatakan kepada saya sehingga saya nggak mau salah jalan gitu ya. Dan Tuhan kasih tanda sesuai dengan apa yang saya minta gitu ya, jawaban doanya itu. Dan puji Tuhan, terjadi. Akhirnya saya pada saat itu, mulai saat itu, ketika tanda itu diberikan, saya langsung kembali dan komit pada pengharapan itu. Walaupun prosesnya harus saya lewati begitu banyak. Tanggung malu kan, saya sudah kerja, punya posisi gitu ya, menjadi kepala toko di Makassar. Saya lepasin itu semua. Saya pulang ke Kupang, kemudian persiapan beberapa waktu, kembali ya bangun rohani lah ya. Karena sudah lama melanglang buana gitu ya ke tempat di tempat-tempat yang gelap gitu ya. Jadi dibekali lagi di gereja persekutuan dan seterusnya gitu ya. Kurang lebih 3 bulan. Kemudian Desember saya ingat itu saya pulang ke Bandung. Saya pergi ke Bandung menanggung malu nih. Mahasiswa DO datang ke kampus. Lihat teman-temannya di situ, kan teman saya masih di situ tuh. Mereka belum wisuda gitu kan, teman-teman saya masih di situ. Saya datang dengan memasang dada gitu ya. Saya orang berdosa, saya mau melanjutkan kuliah saya. Saya mengambil transkrip nilai dan akhirnya saya pindah ke Jogja. Saya masuk ke sekolah teologi yang di Jogja lagi. Dan puji Tuhan, transkrip nilainya itu disetujui dan akhirnya saya bisa kuliah. Awalnya itu D3, saya wisuda D3, tapi saya merasa kurang cukup gitu ya, saya harus ambil S1 lagi, saya lanjut S1 gitu ya. Tapi karena sekolah ini tidak terdaftar, jadi ijazahnya itu belum ijazah negara, jadi saya merasa saya harus mendapatkan ijazah negara gitu ya. Jadi akhirnya saya harus kuliah lagi tuh, di kampus yang berbeda yang memiliki ijazah negara. Dan akhirnya wisuda, jadi saya wisuda S1 dengan 2 karya ilmiah, 2 skripsi gitu ya, di sekolah yang nggak ada belum terakreditasi itu dengan sekolah yang diakreditasi ini. Dan akhirnya ngikutin proses tuh sampai hari ini gitu ya. Saudara, apa yang bisa dilihat ya? Kisah saya ini mungkin kisah yang kecil gitu ya daripada banyak orang. Kita semua punya kisah gitu ya. Tapi saya belajar hal ini. Ketika saya kehilangan pegangan saya terkait dengan masa depan saya, maka saya akan kehilangan arah. Saya terlalu fokus dengan apa yang saya lihat. Saya lihat orang-orang yang ada di sekeliling saya tidak mencerminkan apa yang digambarkan oleh Alkitab. Saya kecewa. Dan kekecewaan itu membuat mata saya buta, membuat pikiran saya buta. Saya tidak berpegang kepada janji yang Tuhan berikan kepada saya terkait dengan panggilan akan hari depan itu. Yang hari ini saya bisa ada di tempat ini bersama-sama dengan saudara, bisa melayani Bapak Ibu, melayani saudara di tempat ini gitu ya. Saya kacau gitu ya, karena saya melihat sesuatu di depan, akhirnya saya mengambil tindakan sesuai dengan apa yang saya mau. Tapi Tuhan sebenarnya mau untuk berproses. Kalau saya ngikutin apa yang Tuhan mau, berproses dalam rancangan Tuhan, saya nggak akan berpetualang gitu ya, sampai ke Makassar, berpetualang sampai harus 8 tahun untuk kuliah gitu ya. Kalau seandainya saya mau ngikutin aja gitu. Tapi hal tersebut kenapa? Karena saya melihat sesuatu dan saya bertindak sesuai dengan apa yang saya pikir itu baik. Padahal Tuhan bilang itu, bukan itu rencananya. Tapi perhatikan baik-baik. Apakah kemudian Tuhan meninggalkan saya begitu saja ketika saya sudah pergi meninggalkan perjalanan kehidupan saya terkait dengan masa depan saya? Tidak. Sampai ketika di Makassar pun Tuhan masih menjamah saya, mengingatkan kembali terkait dengan hari depan yang telah Tuhan siapkan untuk saya. Dan apa yang saya lakukan? Saya menyambut panggilan itu.
dengan berlapang dada. Ya iya kan begitu. Konsekuensi dari dosa adalah kita harus menanggung konsekuensi itu di dalam dunia ini. Pengampunan Tuhan berikan. Tapi mungkin kita harus menanggung rasa malu, mungkin kita harus menanggung akibat yang harus kita terima, tapi jangan pernah lari dari panggilan Tuhan itu yang Tuhan berikan bagi kita. Rasa malu yang kita pikul, resiko yang kita ambil, akibat yang kita terima, itu adalah bagian dari proses di mana kita menyangkal diri kita. Dan proses penyangkalan diri kita itulah yang akan membuat kita bisa bertahan di dalam setiap keadaan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu terkait dengan hari depan yang telah Tuhan siapkan. Saya kadang-kadang guyon tuh sama Bu Nana. Kalau seandainya tahu bahwa akhirnya saya jadi gembala juga gitu ya. Kalau tahu kalau saya seandainya jadi hamba Tuhan juga. Ya ngapain dulu tuh pakai acara kayak gitu ya. Drama-drama kayak begitu gitu ya. Drama-drama kayak anak muda gitu yang kehilangan arah. Tapi hari ini saya bisa bersaksi kepada teman-teman. Bersaksi kepada saudara sekalian. Ketika Tuhan memanggil kita, jangan mengandalkan kekuatan kita, pikiran kita, atau penglihatan kita terkait dengan apa yang sedang kita hadapi. Ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupan kita, maka Tuhan mau berproses supaya kita menjadi lebih baik dalam kehidupan kita. Dan kita harus mau. Oleh karena itu, supaya kita tidak digodai iblis, dijebak sama iblis dalam hal pikiran kita, pegang kuat-kuat ini ketopong keselamatan ini. Yaitu apa? Pengharapan ini. Taruh di dalam pikiran kita, taruh di kepala kita, bahwa Tuhan memiliki jaminan bagi kita untuk masa depan kita. Sekurang-kurangnya adalah keselamatan kita, Tuhan telah menjamin itu. Sehingga ketika iblis, tuh lihat tuh, desain tuh kayak gitu tuh. Tuh lihat tuh, pelayanan tuh ada orang yang kayak gitu tuh, pribadinya kayak begitu tuh. Saudara tidak akan termakan. Kenapa dalam otak saudara tidak memberikan ruang untuk iblis menembak anak panah intimidasi kepada kepala saudara? Kenapa? Karena kita memakai ketopong pengharapan akan keselamatan itu. Kita tahu terkait dengan apa yang benar, apa yang salah. Kita tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Ketika kita berpegang kepada janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah saudara, orang-orang fasik tidak memiliki pengharapan. Paulus mengatakan itu kepada jemaat di Efesus. Kepada mereka dalam konteks jemaat di Efesus ini kan campuran tuh. Ada orang-orang Yahudi, ada orang-orang Yunani, ada orang-orang perantau yang datang di situ. Gitu ya. Nah, kepada mereka yang bukan Yahudi, yang berjumpa dengan Kristus, Paulus menasihati mereka begini. Di Efesus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 12 berkata begini. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Kita yang di luar Kristus, walaupun kita sudah terlahir sebagai Kristen ya, tapi selama kita tidak menjadikan Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, mengalami perjumpaan, encounter kita dengan Tuhan secara pribadi, dan memberikan sepenuhnya hidup kita, iman kita kepadanya, maka kita sama seperti orang-orang yang belum mengenal Kristus sesungguhnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, ketika kita yang tidak di dalam Kristus, dalam hidup kita pada zaman itu, kita harus tahu identitas kita. Kita tanpa pengharapan dan kita tanpa Allah hidup kita. Nah, orang yang hidup tanpa pengharapan dan orang yang hidup tanpa Allah, bagaimana hidup mereka? Mereka hanya hidup secara pragmatis, oportunis. Hanya untuk mencari kesenangan diri sendiri. Hanya untuk mencari kenyamanan diri sendiri. Hanya untuk supaya mereka memiliki apa yang mereka mau, mereka dapatkan dalam hidup mereka. Tetapi kita
yang hidup di dalam Kristus, kita memiliki pengharapan dan kita memiliki Allah. Nah, orang yang hidup memiliki pengharapan dan orang yang hidup memiliki Allah dalam hidupnya, bukan dia lagi yang hidup atas dirinya, tapi dia hidup menurut rancangan Allah yang telah Tuhan berikan dalam hidupnya. Ayub adalah contoh yang begitu indah yang digambarkan di dalam Alkitab sebagai orang yang taat, orang yang saleh, orang yang benar di mata Allah, yang diizinkan untuk dicobai. Tapi perhatikan baik-baik bagaimana cerita di dalam kisah tentang Ayub ini mengajarkan kita orang-orang fasik menaruh pengharapan mereka itu di mana. Di Ayub pasal yang ke-27 ayat 8 berkata begini, karena apakah harapan orang durhaka kalau Allah menghabisinya, kalau ia menuntut nyawanya? Apa yang menjadi pengharapan bagi mereka yang tidak mengenal Allah ketika Allah datang dan kemudian Allah mengambil waktu untuk penghakiman? Tidak ada jaminan. Tetapi Ayub bisa berkata begini, di dalam Ayub pasal 31 sampai ayat 23-24 berkata begini ya, karena celaka yang daripada Allah menakutkan aku, dan aku tidak berdaya terhadap keluhurannya. Jikalau aku menaruh kepercayaan kepada emas dan berkata kepada kencana, engkaulah kepercayaanku. Ayub mengajarkan kita tidak punya jaminan apa-apa. Kekayaanmu tidak akan menjadi jaminan apa-apa. Hartamu tidak akan menjadi jaminan apa-apa ketika Allah datang dan menaruh penghakiman atas kita. Kamu memiliki saldo di bank berjilid-jilid gitu ya. Ketika Tuhan datang, kamu nggak bisa sogok Tuhan. Ya, benar. Nah, orang-orang yang hidup di luar dari pengharapan Allah ini biasanya, maaf ya, mereka berpikir dengan memberikan persembahan, mereka bisa mengatur Tuhan. Mereka memberikan persembahan, kemudian mereka bisa mengatur Tuhan gitu ya. Tuhan harus mau dengan seperti apa yang mereka. Tuhan tidak bisa disogok. Apa jaminan ketika Tuhan datang dan pada hari penghakiman itu? Ayub bilang apa? Celakalah mereka, apa harapan orang durhaka? Ayub bilang, aku sangat takut terhadap hal tersebut. Ketika Tuhan datang begitu. Jikalau aku menaruh pengharapanku kepada apa? Harta, kekayaannya, kemegahannya. Nah, orang-orang fasik menaruh pengharapan mereka di dalam hal-hal yang demikian. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita hidup dengan berpengharapan kepada Allah dalam kehidupan kita. Nah, bagaimana kita dapat membangun pengharapan yang benar sebagai orang percaya? Oleh karena itu, kita harus paham dasar-dasar ini. Dasar-dasar dari pengharapan. Mari perhatikan baik-baik. Yang pertama, pengharapan kepada Allah yang benar itu bukan hasil usaha kita. Tapi itu dianugerahkan kepada kita. Kita dipanggil untuk masuk dalam rancangan Allah. Dan ketika kita masuk dalam rancangan Allah, Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk bisa berharap kepadanya. Di dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 16 berkata begini. Dan ia Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kita dipanggil, kita diselamatkan, oleh karena itu kita dianugerahkan pengharapan terkait dengan keselamatan itu dalam hidup kita. Sehingga kita harus sadar bahwa ketika Tuhan terus memanggil kita, jangan mengeraskan hati. Ketika Tuhan memanggil kita, jangan menutup diri kita. Kenapa? Karena kita dianugerahkan terkait dengan pengharapan itu dalam hidup kita. Kalau kita baca di ayat sebelumnya, di ayat 15, berkata, sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami secara lisan maupun secara tertulis. Dan ia, Tuhan kita, Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Nah, kata pengharapan yang tertera di situ, itu bahasa Yunaninya itu elpis gitu ya. Nah, kata elpis ini di dalam bahasa Indonesia kita tidak menemukan jenjang terkait dengan pengharapan. Terkait dengan tingkatan-tingkatannya. Pengharapan itu ya.
Tapi di dalam bahasa Inggris kita bisa memetakan terkait dengan tingkatan-tingkatan pengharapan. Bahasa Inggris itu ketika kita bicara tentang pengharapan itu ada 3 kata yang bisa kita maknai. Yaitu apa? Wish, hope, and expectation. Ya. Ya. I wish. Saya berharap terkait dengan masa depan gitu ya. I hope. Saya berharap. I expect. Saya mengharapkan gitu ya. Bahasa Indonesia cuma satu, mengharapkan. Tapi di dalam bahasa Inggris 3 kata ini memberikan 3 makna terkait dengan strata, tingkatan-tingkatan dari setiap kata itu. I wish, tingkatan kemungkinan akan terjadi itu lebih kecil. Hope, itu tingkatan untuk terjadi lebih tinggi daripada I wish. Tapi expectation, itu adalah sebuah yang berjangka dan kemungkinan terjadinya itu lebih tinggi, lebih pasti. Nah, kata elpis ini, arti sesungguhnya itu adalah expectation of good. Artinya sesuatu yang pasti akan terjadi. Jadi, pengharapan yang Tuhan anugerahkan kepada kita terkait dengan masa depan kita adalah sesuatu yang pasti akan terjadi. Jadi bukan I wish atau I hope gitu ya. I expectation. Pengharapan yang diberikan kepada kita itu pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan kita tahu pengharapan yang semacam ini tidak lahir dari diri kita sendiri. Tapi pengharapan yang semacam ini dianugerahkan kepada kita. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, bukan karena kemauan kita, tapi dianugerahkan Tuhan kepada kita, orang-orang yang telah dipanggilnya ini. Oleh karena itu, mari saudara, jangan kita menjadi orang-orang yang hidup karena melihat, tapi kita hidup karena percaya. Kenapa? Karena ketika Tuhan sudah merancangkan sesuatu dalam hidup kita, itu pasti akan terjadi. Karena ini janji firman Tuhan kepada kita. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bisa membangun pengharapan yang benar setelah kita tahu bahwa pengharapan itu kita dapat dari Allah. Yaitu di dalam ketekunan dan penghiburan akan firman Tuhan. Kemarin kita sudah berbicara panjang lebar tentang ketekunan, jadi saya tidak akan bahas di sini ya. Tapi kita akan bahas terkait dengan penghiburan akan firman Tuhan. Saudara, yang bekerja khususnya ya. Kalau seandainya kita bekerja, tentu kita mau bekerja dapat gaji gitu ya, betul ya? Gak mungkin kalau seandainya bekerja waktu 8 jam sehari, kemudian gak dibayar itu, zaman sekarang gak ada yang mau gitu ya. Ya. Tapi tidak hanya cukup dengan bekerja dan dapat gaji. Perusahaan-perusahaan yang besar khususnya ya, kemarin Bu Nana baru dari Pekanbaru, di sana ada pabrik minyak kelapa sawit ya. Ada pabrik di sana. Nah, dia itu punya mes katanya. Jadi Bu Nana pergi ke sana, main ke mesnya itu ya. Ke buruh kelapa sawit ini di satu perusahaan, dia punya mes. Dan kaget gitu loh. Loh, kok di mes semua ada, semua fasilitas terjamin gitu loh. Air gratis, listrik gratis, semuanya disediakan lah katanya begitu. Padahal dia membayangkan mes itu kayak mesnya Kak Gesang kayak. Bercanda ya. Dia membayangkan itu mes itu ya hanya cuma tempat aja orang tidur gitu ya. Kemudian ya asal jadi gitu. Tapi ini disediain semua yang diperlukan. Tujuannya untuk apa? Supaya para pekerjanya itu apa? Nyaman. Dan dia bisa bertahan. Kenapa? Karena rata-rata orang yang kerja di sana itu dari luar kota kan. Datang ke sana kerja di pabrik sawit. Begitu kan? Nah, supaya mereka yang dari luar kota yang merantau ini bisa nyaman dan lama bertahan kerja di situ, selain dapat gaji, maka mereka harus dikasih pemeliharaan atas hidup mereka. Betul tidak? Iya kan? Begitu. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita dalam proses perjalanan hidup kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia ini pun juga pemeliharaan Allah itu nyata dalam hidup kita. Kita tidak hanya bekerja terus cari jiwa, bekerja terus pelayanan, enggak. Tuhan memberikan penghiburan juga kepada kita. Nah, penghiburan yang paling indah
penghiburan yang paling powerful dalam hidup kita adalah janji yang terkandung di dalam firman Tuhan. Ketika kita dapat masalah, datang kepada firman Tuhan. Ketika kita mendapatkan tekanan yang begitu kuat, datang dalam hadirat Tuhan dan renungkan firman Tuhan. Kita akan mendapatkan kekuatan baru gitu ya. Dalam Roma pasal 15 ayat 4 berkata begini, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi ketekunan dan penghiburan merupakan unsur yang sangat penting bagi seorang Kristen dalam memiliki pengharapan. Ketekunan yang kita sudah bahas kemarin. Nah, hari ini kita akan bahas penghiburan. Dan perhatikan baik-baik, firman Tuhan memenuhi semua kebutuhan tersebut dalam hidup kita. Ketika kita berada dalam pencobaan yang begitu berat dalam hidup kita, kita datang kepada janji firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang engkau hadapi adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi dari kekuatanmu. Dan apabila engkau tidak mampu melewatinya, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar bagimu. Indah kan? Kita tetap berpegang pada janji itu. Kemudian ketika kita dalam kesulitan gitu ya, kita berpegang pada janji Tuhan. Aku tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Mau balik, nggak jadi gitu ya, karena janji Tuhan menguatkan kita. Ketika kita berada dalam sebuah kesulitan gitu ya, mata kita melihat jalan yang buntu. Rancanganku bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh dengan damai, keselamatan dan damai sejahtera. Wah, indah tuh kan? Dalam kehidupan ini mendapatkan kekuatan baru, mendapatkan penghiburan untuk kita bisa lewati. Dan kita berpegang pada janji itu, bertahan pada proses itu. Dan tiba-tiba Tuhan membuka jalan dalam kehidupan kita. Kita yang bergumul dengan pekerjaan, tapi kita setia dalam pelayanan, setia kepada perjalanan iman kita dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Pada titiknya, pada waktunya yang telah Tuhan sediakan, tiba-tiba Tuhan buka jalan bagi kita dan kita mendapatkan pekerjaan. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita harapkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, apa yang tidak pernah kita dengar, tiba-tiba Tuhan buka jalan dan gitu. Itu kan indah banget gitu. Saudara, kalau datang hari Sabtu mendengarkan kesaksian gitu ya, kadang-kadang kita juga wah gitu ya, bisa terjadi gitu ya. Kok bisa ya? Ya, karena kita mengikuti proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Saudara, Ayub tidak akan mendapatkan promosi dalam tanda petik ya, kalau seandainya Tuhan tahu bahwa dia tidak mampu. Ketika iblis datang dan berkata di hadapan Tuhan, coba bawa mana, gak ada lagi orang yang percaya di muka bumi ini. Kemudian Tuhan bilang, kamu sudah ketemu hambaku yang satu ini belum? Siapa? Ayub. Iblisnya dengan bahasanya itu, dengan sebelah mata gitu ya, ngomong kepada, coba lepaskanlah, serahkan dia kepadaku gitu. Akan kubuat dia akan menyangkal Tuhan gitu ya. Dan melupakan Tuhan gitu. Tapi Tuhan bilang apa? Ya silakan. Tapi satu, jangan ambil nyawanya. Dan apa yang terjadi? Kita tahu ceritanya ya, seterusnya dia menderita. Pertama anaknya meninggal, hartanya ini, istrinya pergi tinggalin dia, sahabat-sahabatnya menyalahkan dia, dan seterusnya. Dan ketika di titik di mana dia mau kalah gitu ya, titik di mana dia mengeluh di hadapan Tuhan dan dia mau berpaling dari Tuhan, Tuhan datang menghampirinya dan menasehati dia, menunjukkan pemeliharaan Tuhan, menunjukkan kekuatan Tuhan dalam hidup. Dan apa yang terjadi? Dia tetap setia kepada Tuhan. Malah teman-temannya akhirnya melihat bahwa Ayub adalah orang yang benar di mata Tuhan dan mendapatkan promosi di hadapan Tuhan. Dia mengikuti proses. Ketika dia sudah tidak kuat, dia sudah tidak mampu, Tuhan datang dan memberikan kekuatan baru kepadanya. Nah, kita bagaimana hidup kita sebagai orang percaya ketika kita berada dalam sebuah tindakan, dalam hal-hal yang demikian? Kita perlu tekun dan kita tetap harus berada dalam bergantung di dalam janji-janji firman Tuhan yang ada yang dalam Alkitab ini sebagai orang percaya. Nah, kalau seandainya kita sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan yang dianugerahkan kepada kita, tapi kita tidak pernah membaca
firman Tuhan, mendengarkan janji firman Tuhan, melihat jaminan-jaminan yang Tuhan berikan, beritakan di dalam firman Tuhan, kita nggak pernah tahu. Jadi ketopong keselamatan kita ini nggak bisa dibangun karena nggak ada isinya gitu loh. Kalau mau ada isinya, ketopong keselamatannya itu menjadi kuat, pengharapan akan keselamatan menjadi kuat, isi dia dengan firman Tuhan. Sehingga kita tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Ketika iblis datang gitu ya, kita sementara ini lagi masalah gitu ya. Persoalan, saya sama Abed, bermasalah saya sama Abed. Tapi karena saya nggak pernah baca Alkitab, iblisnya datang tuh ngomong tuh. Tuh lihat tuh kan Abed, nusuk dari belakang dia tuh. Tuh kan lihat tuh kan Abed, kamu udah baik sama dia tapi dia kayak begitu. Hah, kok bisa-bisanya Abed gitu ya. Kalau seandainya saya tidak memiliki janji-janji firman Tuhan dalam otak saya, maka saya akan ngikutin. Ah benar nih Abed kayak begini nih, kurang ajar benar nih Abed nih. Awas ya besok kalau ketemu. Ah nggak mau lagi saya berhubungan dengan dia, dia kayak begitu. Contoh Abed gitu. Tapi kalau seandainya saya tahu janji firman Tuhan, ayat firman Tuhan, karena saya baca, saya renungkan gitu ya. Nggak perlu macam-macam, nggak perlu lama-lama. Saya udah tahu apa yang harus saya lakukan dengan Abed. Pecahin ban motornya. Enggak ya, enggak gitu dong. Enggak gitu dong. Karena sudah tahu bahwa apa yang berkenan di hadapan Tuhan, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus saya lakukan? Saya lepaskan pengampunan. Kalau saya salah, saya minta maaf. Saya selalu ngomong kepada keluarga saya, sebagai orang percaya, kita bisa saja jatuh dalam dosa. Tapi lebih baik kita mengaku, bertobat dan tidak lakukan lagi. Daripada kita menutup dengan kebohongan yang lain, kesalahan yang lain. Itu firman Tuhan. Kalau kita salah, kita ngaku. Kita berdosa, kita salah. Tapi ketika kita sudah tahu bahwa itu salah, bangun bertobat, jangan lakukan lagi. Bukannya menutup dengan kebohongan yang lain. Menutup dengan kesalahan yang lain. Berarti itu bukan orang percaya. Jadi kita sudah tahu tuh apa yang harus kita lakukan. Apakah ini berkenan di hadapan Tuhan enggak? Ketika Abed lakukan hal yang begitu, kemudian saya benci kepada dia, kepahitan kepada dia, otak saya sudah tahu gitu ya. Hati saya sudah tahu, itu enggak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga apa yang harus saya lakukan? Kalau saya salah ya saya minta maaf. Terbuka dan saya akan bertobat. Tapi kalau seandainya saya enggak salah, saya enggak akan membenci dia. Saya akan merangkul dia. Saya nggak akan menutup diri dari dia. Itu firman Tuhan. Kalau kita nggak pernah baca, kita nggak pernah merenungkan firman Tuhan, kita nggak punya dasar itu. Bagaimana kita bisa tahu hati Tuhan? Kalau kita nggak pernah merenungkan firman-Nya. Gitu kan? Misalnya Kak Oni sama Kak Citra nih baru menikah, nggak pernah ngomongan selama menikah ini atau selama pacaran. Bagaimana mereka bisa saling mengenal? Ya nggak bisa. Semakin banyak Kak Citra ngomong kepada Kak Oni, ya semakin banyak Kak Oni mendapatkan informasi terkait dengan Kak Citra. Begitu juga dengan pasangan kita. Coba kita pacaran kemudian kita nggak pernah ngobrol. Ya gimana kita mau tahu apa isi hati dia? Apa yang dia mau? Apa yang dia inginkan? Kita nggak akan pernah tahu karena kita nggak pernah ngobrol sama dia. Tapi kalau kita, begitu juga hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu isi hati Tuhan? Apakah ini berkenan di hadapan Tuhan atau tidak dengan Tuhan? Ya renungkan firman Tuhan. Semakin banyak engkau merenungkan firman Tuhan, semakin engkau akan mengenal apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Jadi kalau mau membangun pengharapan yang benar di hadapan Tuhan, bangun di dalam firman Tuhan. Sebagai orang percaya harus membangunnya itu di dalam firman Tuhan. Supaya kita bisa tahu apa yang berkenan di hadapan Tuhan dan apa yang tidak. Yang ketiga, bagaimana kita membangun pengharapan yang benar di hadapan Tuhan? Iman. Janji Tuhan tidak akan pernah bisa berkuasa dalam hidup kita kalau kita tidak pernah memiliki iman terhadap janji itu. Galatia pasal 5 berkata begini, sebab oleh roh, kita tahu bahwa itu dianugerahkan kepada kita ya, pengharapan itu ya. Oleh roh dan karena iman yang menanggapi panggilan itu, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Oleh karena itu, kita kembali kepada 1 Tesalonika pasal 5 ayat 8, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar
Berbaju zirahkan iman, kasih dan berkotopongkan pengharapan akan keselamatan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita harus sadar sebagai orang percaya, janji Tuhan, firman Tuhan yang kita renungkan itu harus dibangun dengan iman yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita lihat baik-baik ini. Apakah semuanya itu lahir dari kita dan untuk kepada Allah? Kita tahu bahwa di dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 21 berkata kita harus menaruh pengharapan kita tertuju pada Allah gitu ya, dalam kehidupan kita. Tapi mari kita renungkan baik-baik ini. Bahwa panggilan kita, pengharapan kita kepada Allah itu bukan dimulai dari kita kepada Allah. Tapi dari Allah untuk Allah. Allah mengasihi kita, mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di dalam Kristus, dalam janji-janjinya. Dari Allah, dari Kristus, dari janji-janjinya, menuju kepada pribadi Allah. Tuhan memanggil kita, menyelamatkan kita, agar kita kembali kepada Allah. Jadi makanya di dalam 1 Yohanes pasal 4 berkata bahwa bukan kita yang lebih dahulu mengasihi Allah, tapi Allah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, oleh roh itu, tadi firman Tuhan katakan, oleh roh Allah dianugerahkan pengharapan dalam diri kita, dan karena iman kita meresponi anugerah itu dalam hidup kita, meresponi panggilan keselamatan itu, percaya kepada panggilan keselamatan itu yang memberikan kita kekuatan terkait dengan masa depan yang penuh harapan itu. Sehingga ketika kita berada dalam pencobaan, masa sulit, apapun yang kita alami dalam hidup kita, pengharapan itu dibangun di atas dasar iman yang teguh terkait dengan rancangan Allah dalam hidup kita. Sehingga kita tidak akan berpaling kemana-mana dalam kehidupan kita seperti itu. Untuk itu, mari saudara yang kekasih, ketika kita berbicara tentang dasar pengharapan, kita sebagai orang percaya, mari kita sadar. Yang pertama adalah karena anugerah. Pengharapan yang kita miliki itu dianugerahkan dalam hidup kita. Yang kedua, itu harus dibangun di dalam ketekunan dan penghiburan dalam firman Tuhan. Kita harus banyak-banyak baca Alkitab, supaya kita bisa tahu apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan mau. Dan kemudian kita harus membangunnya di atas dasar iman yang teguh di hadapan Tuhan. Mari kita menjadi orang percaya yang tetap berjalan dalam rancangan Tuhan. Dalam kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Saya sangat percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengasal-asalkan memanggil seseorang. Sehingga ketika sudah salah jalan, ya sudah dibuang ke sana, cari lagi yang lain. Tidak begitu. Semua kita, Tuhan punya rancangan ketika dia panggil. Kitanya mau setia terhadap rencana itu atau tidak. Nah kalau kita mau setia, bangun atas dasar pengharapan yang benar. Kita tahu bahwa itu dianugerahkan kepada kita. Kita harus tekun dan rajin baca firman Tuhan. Dan kita harus membangunnya dalam iman kita kepada Tuhan. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih untuk firman Tuhan hari ini kami boleh belajar terkait dengan membangun dasar pengharapan kami kepada Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami belajar bahwa hari ini Tuhan, bahwa pengharapan itu bukan lahir atas kemauan kami. Tapi ketika Engkau memanggil kami, Engkau menganugerahkan itu dalam hidup kami. Dan kami harus membangunnya dengan ketekunan dan dalam penghiburan akan firman Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk membangun ketopong pengharapan keselamatan dalam hidup kami. Dengan sering membangun waktu teduh dengan Tuhan. Kerinduan bagi kami untuk membaca firman Tuhan. Sebagaimana itu adalah bagian dalam penghiburan kami, dalam tubuh rohani kami untuk bertumbuh dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami boleh membangun pengharapan kami di dalam iman kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami taruh sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ini tuh. Tuhan bekerja, Roh Kudus bekerja di setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.
jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami di Shine Surabaya. Kita akan mendengarkan warta sepekan, berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Untuk yang pertama, persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu pukul 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan, kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara tatap muka, dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah tatap muka, kami tetap mengundang jemaat untuk beribadah secara online pada hari Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Mari tetap optimis dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan dengan baik. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus dan persekutuan yang intim bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua dari hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan, dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Saya berikan kesempatan bagi kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.